Topik yang pertama yaitu tentang pengadaan. Nah, topik ini merupakan bagian dari manajemen rantai pasok. Nah, saya akan jelaskan secara umum atau konsep dasar dari pengadaan, apa saja muatannya. Nah, bahwa pengadaan merupakan kegiatan atau bahasa lainnya procurement itu merupakan bagian dari aktivitas manajemen rantai pasok yang untuk menjamin ketersediaan bahan baku atau raw material dan komponen ataupun barang yang dibeli, bulk out item. Nah, prosesnya ini kan melibatkan beberapa jenis barang dan juga dapat melibatkan beberapa vendor atau supplier. Kemudian di sisi lain, di dalam proses pengadaan ada aturan-aturan atau regulasi yang ditetapkan. Kalau dalam konteks barang-barang pengadaan di pemerintahan tentu harus mengikuti keputusan Presiden terkait dengan pengadaan. Untuk barang-barang BUMN, industri BUMN itu juga mengacu kepada regulasi keputusan Presiden. Nah, sedangkan untuk sektor swasta, tentu mereka juga punya acuan yang tidak berbeda ya, hampir mirip dengan pengadaan barang di pemerintahan. Tentunya ada kalanya justru jauh lebih ketat ya, sebab kepentingan mereka untuk menjamin kualitas dari barangnya, harga yang kompetitif, dan juga kuantitas dari barang tersebut. Apa sebenarnya tujuan utama dari pengadaan? Jadi tujuan utama pengadaan adalah untuk memastikan pasokan yang tepat waktu, tepat kualitas, tepat biaya. Di 3 hal ini isu utamanya. Ya. Maka ketika kita persoalan utama di dalam pengadaan ini adalah pemilihan vendor. Maka ketika kita ingin memilih vendor, kriteria utama yang selalu dipertimbangkan dalam model pemilihan vendor itu adalah ketepatan waktu, kualitas, dan kuantitasnya. Nah, kemudian proses pengadaan ini banyak pihak yang terlibat, diantaranya selain vendor, pemasok, pembeli, dan juga ada pihak-pihak lain ya yang terkait. Contohnya misalkan seperti ini, ketika kita membeli atau mengadakan suatu barang, ada kalanya proses pengiriman barang tersebut bisa saja melibatkan pihak ketiga yang dikenal dengan istilah third party logistik. Itu jasa pengiriman. Nah, ini juga menjadi bagian dari pemangku kepentingan yang kita pertimbangkan. Jadi secara umum pengadaan juga melibatkan manajemen resiko. Kemudian terkait dengan materi kontrak ya, negosiasinya, ya otomatis pemilihan pemasok karena kita punya sekumpulan alternatif pemasok yang akan kita pilih. Kita juga akan selalu menilai kinerja dari pemasok dan di sisi lain kita juga mengelola tingkat persediaan. Nah, proses pengadaan ini membutuhkan waktu, sehingga ketika reorder point dalam konteks persediaan itu terpenuhi, tidak mungkin saat itu juga kita bisa langsung mendapatkan supplier. Itu tidak mungkin. Jadi memang dibutuhkan waktu untuk proses pemilihan supplier itu. Nah, di sini kaitan pemilihan supplier, jadwal untuk pemilihan supplier, dan reorder point. Jadi integrasi antara kepentingan memilih supplier, kemudian jadwalnya, maupun persediaan itu merupakan sebuah problem yang cukup kompleks ya, di dalam supply chain.
Nah, kalau selama ini model-model yang dikembangkan itu hanya membahas bagaimana cara milih supplier, tapi belum dikaitkan dengan tingkat persediaan atau isu-isu pengendalian persediaan. Nah, ini masih belum kita temukan metode-metode atau model-model yang membahas problematika pemilihan pemasok dikaitkan dengan pengelolaan persediaan. Nah, itu menjadi salah satu challenge ya atau tantangan di dalam penelitian pengadaan dalam konteks manajemen rantai pasok. Definisi pengadaan dalam manajemen rantai pasok itu kita bisa definisikan sebagai sebuah proses mengidentifikasi, mengakuisisi, mengelola, dan mengendalikan barang, bisa juga jasa atau sumber daya lainnya yang diperlukan oleh sebuah perusahaan atau organisasi. Dalam rangka apa? Dalam rangka memenuhi kebutuhan operasionalnya secara efisien dan efektif. Jadi ada kegiatan mengidentifikasi, identifikasi yang dimaksud terdiri dari identifikasi barangnya, produknya, materialnya, dan identifikasi kandidat dari vendor atau supplier. Kemudian pengadaan yang efisien dan efektif itu sangat penting dalam rangka menjamin atau menjaga kelancaran operasional dari satu organisasi. Dan juga pengadaan ini kepentingannya untuk kita bisa mengendalikan biaya. Biaya apa? Ya, biaya direct material maupun indirect material. Direct material yaitu seluruh bahan baku atau juga bulk out item barang yang dibeli yang berkaitan langsung dengan finish product. Indirect material itu barang-barang yang proses pengadaannya itu jenis barang yang berkaitan dengan kegiatan administrasi seperti kertas, alat tulis kantor, itu juga pengadaannya juga harus menggunakan metode tertentu. Tapi kita masukkan dalam kategori indirect material cost, biaya bahan tidak langsung. Nah, kalau biaya bahan langsung, biaya barang tidak langsung bisa kita kendalikan, maka cost of goods manufacturing-nya juga bisa kita kendalikan ya, karena komponen harga pokok produksi, cost of goods manufacturing itu dibentuk dari dua jenis biaya, biaya material dan biaya tenaga kerja, baik yang direct maupun indirect. Apa saja ruang lingkup dari kajian pengadaan dalam perspektif manajemen rantai pasok? Yang pertama adalah mengidentifikasi kebutuhan. Nah, dalam hal ini ya kebutuhan organisasi, baik barangnya atau jasa, jumlahnya, kemudian spesifikasi kualitasnya. Kemudian juga bicara tentang seleksi pemasoknya. Di proses kita memilih, ya, mengidentifikasi, menawarkan kebutuhan kita ke beberapa kandidat, vendor, dan kemudian memilih. Nah, ini metodenya sudah banyak dikembangkan, diteliti. Kemudian juga ruang lingkupnya adalah pembuatan kontrak. Ini kaitannya ketika pemasok itu sudah terpilih. Nah, dalam konteks manajemen rantai pasok, lingkup pembuatan kontrak dalam konteks pengadaan ini juga banyak dikaji dalam perspektif smart kontrak, ya, kontrak cerdas. Dan juga ada kajian tentang revenue sharing. Di sebuah kegiatan pengadaan yang basisnya itu justru dari pendapatan. Nah, ini berkaitan dengan jaminan dari vendor ya untuk continue terus-menerus memasokkan barang ke sebuah perusahaan dalam kerangka sistem rantai pasok.
Nah, saya sudah pernah menjelaskan bahwa sistem rantai pasok misalkan dari supplier, manufakturer, distributor, dan retailer, aktor-aktor di sistem rantai pasok ini tidak dipandang sebagai aktor-aktor yang bekerjanya itu independen, tapi justru dependen, saling bergantung. Nah, saling kebergantungan mereka itu diikat dalam sebuah kontrak. Nah, bisa jadi penetapan harga barang itu bisa saja ditetapkan di depan, tetapi juga bisa ditetapkan di sepanjang kegiatan bisnis. Basisnya adalah berdasarkan pendapatan. Jika pendapatan di hilir itu meningkat, tentu sharing atau berbaginya ke aktor-aktor ke hulunya juga akan meningkat. Gitu. Yaitu konteks beberapa riset-riset berkaitan dengan kontrak ya di dalam perspektif pengadaan. Jadi revenue sharing, kemudian smart contract. Kalau smart contract ini berkaitan dengan teknologi yang digunakan, yang dikenal dengan istilah blockchain. Ruang lingkup berikutnya di dalam kajian pengadaan itu berkaitan dengan inventory control. Jadi proses pengadaan ini ya kaitannya untuk menjaga level of inventory, ya, untuk menjamin ketersediaan dari barang itu sesuai dengan kebijakan perusahaan, jangan sampai ketika bagian produksi membutuhkan barangnya tidak ada. Tapi di sisi lain kita tidak boleh menyimpan stok dalam jumlah yang sangat besar karena itu berkontribusi terhadap peningkatan biaya. Selanjutnya, pengendalian dan evaluasi. Ruang lingkup pengendalian dan evaluasi dalam konteks pengadaan ini berkaitan dengan penilaian, pengukuran, dan evaluasi kinerja pemasok. Nah, biasanya yang umum penelitian-penelitian dalam lingkup pengendalian dan evaluasi ini kajiannya pengembangan model ataupun perancangan pengukuran kinerja ya, dari vendor. Ruang lingkup berikutnya terkait dengan risk management. Risk management ini kajian-kajian yang berkaitan dengan berbagai macam kemungkinan yang bisa saja terjadi disebabkan dalam situasi uncertainty, ya, situasi tidak pasti. Kita ingin menilai berapa besar resiko pemasok tertentu itu terlambat untuk menghadirkan barang. Atau kita menganalisis resiko ketepatan barangnya atau resiko ketidaksesuaian kualitasnya dan resiko-resiko lainnya yang bersifat operasional risk. Jadi manajemen resiko di sini adalah kajian-kajian untuk menilai resiko operasional pengadaan. Kita bisa generate dari isu kualitas, resiko kualitas barangnya, resiko pemenuhan kuantitas produk yang kita beli, yang kita adakan, maupun harga, ya, timelines of delivery order, ya, ketepatan waktu pengirimannya, gitu. Itu juga sumber resiko yang dapat dipertimbangkan ketika kita ingin menilai resiko pengadaan dalam konteks manajemen rantai pasok. Kemudian apa saja potensi permasalahan yang muncul ya di dalam pengadaan ini yang bisa men-trigger atau memicu kita untuk mengkaji atau merumuskan sebuah rencana riset. Yang pertama itu isu tentang kualitas produk maupun isu tentang kualitas jasa. Karena pengadaan ini kan bisa saja berbentuk produk, bisa juga dalam berbentuk jasa. Salah satu permasalahan utamanya adalah mendapatkan produk atau jasa dengan kualitas yang
sesuai atau memadai sesuai dengan kebutuhan sebuah perusahaan. Jadi pemasok yang tidak dapat memenuhi standar kualitas yang diharapkan dapat menyebabkan kerugian finansial dan reputasi. Jadi ini salah satu isu. Sehingga di dalam kegiatan pengadaan itu ada topik-topik misalkan mengusung konsep 6 sigma. Jadi sigma dalam procurement. Itu salah satu contoh pendekatan riset, pendekatan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan isu kualitas produk atau jasa. Permasalahan kedua, isu yang ada di dalam pengadaan adalah keterlambatan pengiriman. Ya, keterlambatan dalam pengiriman produk atau jasa dapat mengganggu operasi organisasi dan mengakibatkan hilangnya kesempatan bisnis. Dan ini terkait dengan isu pengiriman. Nah, bagaimana kajian-kajian terkait dengan isu permasalahan keterlambatan pengiriman? Nah, di sini juga ada kalanya muncul isu third party logistik, itu jasa logistik pihak ketiga. Ketika kita membeli barang, ada dua tipe bisnis. Yang pertama, kita akan bayarkan barang tersebut, barang yang kita beli, jika barang tersebut sudah sampai di gudang kita. Tipe bisnis kedua, kita beli barang langsung kita bayar, dan pengiriman barang tersebut menjadi tanggung jawab kita. Nah, ini kedua tipe bisnis ini tentu ada plus ada minusnya ya, bergantung dari tipe barang ataupun karakteristik bisnis maupun ciri khas industri masing-masing. Ada dua tipe. Nah, apabila kita menerapkan tipe kedua, kita beli barang, tapi kegiatan pengiriman barangnya itu menjadi tanggung jawab kita yang membeli, maka salah satu option atau pilihannya adalah menggunakan pihak ketiga, yaitu perusahaan jasa pengangkutan. Jadi kita sewa kendaraan, kita sewa kapal, atau kita sewa kereta api, ya untuk mengangkut barang kita yang nantinya bisa sampai di gudang kita. Nah, maka di situ ada macam-macam persoalan yang bisa dikaji. Termasuk di dalamnya adalah memilih perusahaan pihak ketiga sebagai vendor juga itu dianggap. Kita juga bisa menghadapi persoalan optimisasi penentuan rutenya sehingga sampai di gudang kita di waktu yang tepat. Dan banyak hal lain yang bisa dieksplor untuk mengatasi isu keterlambatan pengiriman. Permasalahan lainnya terkait dengan biaya yang tak terkendali. Di pengadaan yang tidak efisien itu mengakibatkan biayanya tidak terkendali ya, termasuk harga produk atau jasa yang tinggi. Termasuk biaya penyimpanan, karena biaya penyimpanan ini kan bersifat linier. Semakin banyak yang disimpan, maka total biaya holding cost-nya itu akan berbanding lurus menjadi meningkat. Berikutnya isu terkait dengan ketergantungan pada pemasok tunggal. Nah, maka di sini ada muncul beberapa model-model untuk memilih vendor itu bukan dipilih hanya satu. Jadi kita multiple vendor. Nah, ini bagaimana cara kita bisa memilih multiple vendor? Ya, ada yang menggunakan metode multi criteria decision making, contohnya analytical hierarchy process, dengan berbagai macam kriteria dan sub kriteria, dan kita banyak alternatif pemasok, maka kita coba rankingkan. Kita buat ranking dari pemasok itu. Nah, nanti kita pilih 3 terbaik. Nah, apa pertimbangannya? Ya tentu logikanya adalah apabila kita memilih 3 pemasok, maka jumlah total pasokan mereka itu harus besar dari jumlah permintaan kita. Ini sama dengan model matematik capacity plan allocation
model. Jadi location allocation model. Intinya kita memang tidak mau ambil resiko ya, apabila supplier untuk barang tertentu hanya satu vendor. Gitu ya. Kemudian ada juga isu atau permasalahan terkait dengan ketidakpatuhan terhadap hukum dan regulasi. Ini berkaitan dengan administrasinya dari pengadaan itu sendiri. Kemudian korupsi dan praktik bisnis yang tidak etis, di kajian-kajian etika yang berkaitan dengan kegiatan pengadaan. Kemudian ada juga permasalahan yang berkaitan dengan ketidakstabilan pasar. Ini berkaitan dengan harga dari barang yang mau kita beli. Gitu. Jadi kita juga ada kalanya dihadapkan kepada harga, misalnya kasusnya ketika kita sudah berkontrak dengan vendor, tetapi di dalam kontrak kita bersepakat pembayarannya itu ketika kita membeli barangnya. Nah, pada saat pengadaan barang tersebut di 6 bulan kemudian, nah ternyata harga di 6 bulan kemudian itu sudah melonjak naik. Nah, si vendor dia menetapkan harganya itu adalah harga saat 6 bulan itu, dan itu jauh lebih mahal dibandingkan harga ketika kita berkontrak dengan yang bersangkutan. Nah, ini juga menjadi masalah ya bagi yang membeli barang. Kenapa? Karena lonjakan harga ini akan juga meningkatkan cost of goods manufacturing. Persoalan berikutnya kompleksitas rantai pasok global. Jadi di dalam konteks rantai pasok yang melibatkan banyak negara, antar negara, gitu, maka disebut global supply chain. Nah, itu banyak sekali situasi-situasi, aturan-aturan, ya, mata uangnya, jarak geografis, gitu, ya, perbedaan culture, itu menambah rumit proses pengadaan itu sendiri. Gitu. Nah, ini juga merupakan kajian-kajian pengadaan yang sering internasional. Jadi kajian-kajian di prodi logistik perdagangan internasional misalnya, atau di kajian-kajian ekonomi internasional. Persoalan berikutnya adalah kehilangan data dan keamanan informasi. Ini terkait dengan data pengadaan yang kita miliki. Nah, permasalahan ini memang sangat spesifik, ya, berkaitan erat dengan teknologi informasi yang dalam ranah teknik industri, kontribusi kita adalah membangun sebuah sistem informasi pengadaan ya, yang tentunya mempertimbangkan cyber security system, ya, jadi sistem keamanan cybernya juga cukup tinggi gitu ya. Di kajiannya kalau di teknik industri masuk ke wilayah sistem informasi. Perubahan teknologi itu juga bisa menjadi persoalan pengadaan. Gitu ya. Isu transformasi digital itu tentu mempengaruhi proses pengadaan itu sendiri. Kemudian perubahan permintaan pelanggan, ya. Tiba-tiba pelanggan kita itu mendadak minta atau membeli atau memesan produk jadinya itu 2 kali lipat dari yang kita perkirakan. Nah, konsekuensinya karena ada lonjakan permintaan 2 kali lipat, maka juga harus ditingkatkan pasokan bahan bakunya. Sementara kita sudah berkontrak, sudah bersepakat dengan vendor, jumlahnya itu misalkan awalnya jumlahnya 100, tiba-tiba kita pingin jadi 200 dalam waktu singkat. Nah, ini juga masalah ya, karena vendor juga punya keterbatasan kapasitas. Nah, perubahan permintaan pelanggan ini salah satu solusinya ya kita membangun
sistem manajemen vendor kita itu tidak single, tidak tunggal. Jadi kita menggunakan vendor yang multiple, ya, supaya kita tidak bergantung kepada satu vendor. Kemudian isu berikutnya terkait dengan keterbatasan kapasitas dari pemasok itu sendiri. Ya, karena belum tentu juga pemasok punya kapasitas tidak berhingga. Nah, ini akibatnya keterbatasan kapasitas ini akibatnya ya kita harus punya vendor lebih dari satu. Jadi solusinya juga adalah bukan vendor tunggal. Dan yang terakhir terkait dengan apabila terjadi krisis keamanan atau krisis seperti semacam pandemi, gitu, ataupun kejadian bencana alam, sehingga arus infrastruktur transportasi itu menjadi terganggu. Akibatnya kegiatan pengiriman barang menjadi terganggu, lebih lambat atau bahkan tidak mungkin untuk dikirimkan. Nah, ini menjadi persoalan bagi kita gitu, karena kita memang membutuhkan bahan baku. Nah, berikut adalah beberapa soal ya yang bisa kita pakai untuk memeras lah secara umum konsep pengadaan itu apa-apa saja. Nah, ini silakan saudara jawab. Misal untuk pertanyaan pertama, apa tujuan utama dari pengadaan dalam manajemen rantai pasok? Jadi apa tujuan utama dari pengadaan? Memastikan pasokan barang dan jasa tepat waktu, berkualitas, dan efisien ya. Oke. Kemudian yang kedua, apa yang dimaksud dengan seleksi pemasok atau supplier selection dalam pengadaan itu? Apa yang dimaksud dengan supplier selection dalam Pak. Jadi supplier selection itu ya kita memilih vendor konteksnya. Nah, vendor yang kita pilih itu perspektifnya pasti perspektif manajemen. Karena yang punya spesifikasi, yang butuh kuantitas, dan jadwalnya kapan, itu adalah perusahaan. Nah, perusahaan itu owner-nya adalah manajemen. Jadi ya bergantung kepada departemen. Misal contohnya departemen production itu butuh raw material, maka departemen production lah yang akan menetapkan kualitas, kuantitas, dan kapan harus tersedia. Nah, nanti departemen pengadaan menerjemahkan keinginan departemen production. Nah, untuk pengadaan-pengadaan yang indirect material, ya ATK, itu yang tahu kan bagian perkantoran dan administrasi. Nah, kebutuhan mereka ini juga disampaikan ke departemen pengadaan untuk bisa dipilihkan suppliernya. Nah, nanti keputusan bukan di departemen procurement-nya, tapi kombinasi dari tim pengadaannya itu sendiri ya di perusahaan. Itu mengapa yang dimaksud memilih pemasok sesuai dengan keinginan manajemen. Mengapa penting untuk mengelola resiko? Mengapa risk management itu penting di dalam pengadaan? B, Pak. Risiko dapat menyebabkan peningkatan biaya. Mengapa risiko dapat menyebabkan peningkatan biaya? Ya karena kalau terlambat,
barang datang, akibatnya kita tidak mampu memproduksi sesuai dengan target produksi. Kita tidak mampu memproduksi sesuai dengan target produksi, maka pengiriman finish product kepada konsumen menjadi terlambat, kepada customer menjadi terlambat. Jika pengiriman itu menjadi terlambat, maka customer akan memberikan penalti, yaitu ganti rugi. Akibatnya kita harus mengeluarkan biaya ganti rugi. Itu contoh resiko menyebabkan peningkatan biaya. Nah, demikian juga kalau kita tidak mengelola resiko pengadaan, bisa saja lonjakan jumlah persediaannya menjadi sangat besar. Akibatnya akan meningkatkan biaya persediaan, yang akhirnya meningkatkan cost of goods manufacturing, harga pokok produksi. Itu akibat resiko dapat menyebabkan peningkatan biaya. Maksud dengan ketergantungan pada pemasok adalah apabila si pemasok ini membatalkan satu pihak, maka dipastikan kita tidak punya sumber pemasok lainnya. Yang kedua, jika ada gangguan production di sisi pemasok tunggal ini, maka jumlah atau kuantiti barang yang akan dikirimkan kepada kita juga akan berkurang, ya, tidak sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Nah, ini semua berakibat kepada terganggunya kegiatan produksi kita. Nah, terakhir, bagaimana perubahan teknologi dapat mempengaruhi pengadaan dalam rantai pasok. Perubahan teknologi dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengadaan. Kenapa dia bisa perubahan teknologi itu dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi? Ya, karena perubahan teknologi itu orientasinya adalah peningkatan akurasi data dan informasi. Nah, dia akurasi data dan informasi itu menjadi akurat ya karena transparan, ya. Seluruh informasi di sepanjang rantai pasok itu dapat diketahui oleh seluruh pihak, sehingga kebutuhan barangnya kapan, jumlahnya berapa, spesifikasi kualitasnya seperti apa, itu difasilitasi oleh teknologi, ya, untuk bisa diketahui oleh pihak-pihak yang terkait. Nah, kalau dalam hal ini vendor, ya vendor dengan cepat, ya, dan datanya itu akurat, mereka bisa mempersiapkan diri untuk bisa mengirimkan pasokan kepada manufacturer. Baik, sampai di sini. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan.